Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua ya. Mohon maaf baru bikin konten lagi nih, karena dari kemarin-kemarin lagi ada kesibukan, jadi belum sempat untuk bikin konten ya. Baru ada kesempatan untuk kali ini. Saya akan coba menjawab sebisa dan semampu saya tentang pertanyaan-pertanyaan para subscriber ya yang ada di akun YouTube saya Speed MDR Madura, yaitu tentang masalah mulai dari pemasteran, terus kalau cendet dewasa bisa dimasterin atau tidak, terus cara trotolan biar nggak miyik gimana, terus porsi jangkrik yang baik untuk waktu masa pemasteran itu berapa gitu ya, terus pur yang baik buat buat bahan trotolan yang kita miliki gitu ya. Saya akan coba jawab dan sharing dengan teman-teman di luar sana yang mungkin sedang pertama kali main burung cendet ya. Ini sekedar kita berbagi ilmu, bukan untuk bermaksud menggurui atau sok pinter lah. Mungkin ya sekedar saya cuma sharing pengalaman pribadi yang saya ketahui tentang dunia percendetan seperti itu. Saya akan menjawab pertanyaan dari subscriber yang ada di kolom komentar ya. Kalau masalah pengkerodongan atau tidaknya itu lebih baik kalau bahan trotol itu ya. Kalau saya pribadi saya kerodong ya. Jadi saya menggunakan dengan cara teknik di kerodong, lalu diperdengarkan burung-burung yang materi sesuai kriteria kita gitu. Dan menurut saya di kerodong atau tidak itu kan nanti kembali lagi kalau nanti burung itu sudah menginjak masa remaja. Repotnya nanti kalau misalnya tidak dikerodong sejak dini, itu repotnya setelah dia bunyi nanti ya, kalau sudah jadi, sudah bunyi, sudah bawa materi, kita harus mesti mengajari lagi dari depan proses pengkerodongan, dan itu tidak akan membutuhkan waktu yang sebentar ya. Adaptasinya mesti agak lama gitu, seperti itu. Jadi ya usahakan sejak dini sudah diperkenalkan dengan yang namanya pengkerodongan seperti itu. Itu mungkin jawaban dari saya yang saya ketahui dan yang saya coba pahami tentang dunia percendetan dia. Terus yang ada juga pertanyaan dari kolom komentar, yaitu kalau cendet dewasa bisa nggak dimasterin seperti itu. Kalau dari pengalaman saya ya, burung yang sudah menginjak masa dewasa sebenarnya masih bisa dimasteri, tapi hasil yang diperoleh tidak akan sesignifikan atau tidak seprospek ketika kita memasteri burung itu dari bahan trotol seperti itu ya. Maka walaupun masuk nanti akan bawa materinya tidak akan panjang-panjang seperti itu. Mungkin ada ya 1-2 dari teman-teman yang di luar sana bisa ya, tapi itu presentasinya mungkin 1% gitu ya. Jadi dari pengalaman saya dan setelah saya coba sharing-sharing tentang dunia cendet ke yang lebih berpengalaman dari saya, itu kebanyakan tingkat keberhasilan dalam pemasteran dunia cendet itu kalau diawali dari usia dini ya. Jadi semakin usia itu burung itu muda, usahakan cari yang masih sebelum bisa makan pur sendiri itu sudah dimasteri ya. Jadi hasil yang diperoleh juga insya Allah akan lebih maksimal seperti itu. Terus yang pertanyaan yang ketiga yaitu tentang cara trotolan ya. Ini juga ya sedikit coba sharing ya. Pertanyaannya dari
trotolan biar nggak miyek itu gimana Om ya? Jadi gini Mas, kalau misalnya atau teman-teman di luar sana yang sedang berproses untuk memasteri burung cendet ya dari usia dini, nggak ada istilah burung dari bahan trotol atau dari piyeknya itu ndak istilahnya ndak mbayek gitu ya, mesti miyek sorry, secara bukan mbayek tapi miyek. Eh, Rata-rata kalau burung dari bahan, kalau burung cendet itu memang sudah dari alaminya, dari sananya memang sudah, kalau masih muda ya mesti miyek gitu ya. Sama halnya dengan juga makhluk hidup lainnya, kalau misalnya dari anakan ya mesti kalau dia sedang lapar mesti ya dia bunyi miyek gitu loh, seperti itu. Jadi walaupun ada juga persentasenya mungkin tidak signifikan ya, istilahnya 1:100 mestinya. Rata-rata sih burung yang kalau misalnya dari bahan, dari benar-benar burung usia dini dari bahan trotol itu pasti miyek ya ketika dia lapar. Cuma ada tips dari saya pribadi ya, supaya burung itu tidak terbiasa miyek istilahnya sampai jadi hal yang jadi karakter buat burung teman-teman di luar sana yang sedang coba memasteri burung-burungnya ya. Usahakan tips dari saya ini, usahakan sejak dini yaitu dikerodong saja seperti itu. Kalau misalnya pengen lebih apa namanya, lebih pengen menanggulangi supaya setiap kali lihat orang dia mesti miyek karena dia minta makan, seperti itu ya tandanya. Dan untuk menanggulangi itu tipsnya yaitu dengan cara pengkerodongan. Yang penting kita harus tahu jam-jamnya ya, jam-jam makan burung ketika masih trotol itu rata-rata dia juga membutuhkan asupan protein yang agak lumayan banyak seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang dikasih pakan banyak nanti tidak akan miyek, kalau trotol itu tidak bisa ya. Selama saya menekuni dunia cendet ya, biasanya kalau burung itu miyek ya dari faktor alaminya ya, dari sananya memang karakternya memang sudah seperti itu. Jadi cuma ada tips untuk menanggulangi supaya tidak terlalu parah ya, dengan cara dikerodong seperti itu ya. Dan juga perhatikan juga asupan nutrisinya yang cukup buat bahan gacor trotol kita ya. Itu mungkin jawaban yang saya coba, yang bisa saya kasih ke teman-teman yang komen di komentar ya. Terus yang pemasteran yang baik itu jam berapa ya? Pagi, siang, malam, atau yang bagus bagaimana? Jadi gini ya, kalau yang sedang coba memasteri burung BC khususnya dunia cendet ya, itu usahakan jangan sampai mengenal waktu jam sekian, pagi, sore, malam atau enggak ya. Cobalah kalau misalnya bisa itu usahakan 24 jam non-stop ya, jangan mati seperti itu kalau bisa. Maka insya Allah hasil yang diperoleh dari segi pemasaran itu akan lebih maksimal diserap dari burung cendet yang kita punya, seperti itu ya. Usahakan ini juga yang kadang-kadang bikin pemain pemula gagal dalam pemasaran burung cendet. Kalau misalnya teman-teman di luar sana punya gaco, istilahnya gaconya bawa materi yang istilahnya standar seperti itu ya, tidak bagus tidak jelek, terus didekatkan ke burung yang sedang proses pemasteran, insya Allah saya jamin tidak 100% sebenarnya, 70% materi yang dibawa itu akan meniru burung yang ada di sampingnya itu. Jadi usahakan kalau sedang memasteri bahan gacor trotolan cendet ya, usahakan jauhkan dari burung-burung yang mempunyai materi yang tidak sesuai yang kita inginkan, seperti itu. Taruh di suatu ruangan tertentu
terus kasih menggunakan HP atau speaker aktif dan yang lain-lain untuk terserapnya materi yang kita kasih seperti itu. Jadi usahakan materi-materi yang kita kasih itu jangan langsung dikasih semua. Misalnya ada 5 materi. Ini juga sudah saya bahas di salah satu konten saya ya. Coba teman-teman cari di situ. Saya menjelaskan kalau tidak salah di tips pemasteran cendet burung yang bagus seperti itu ya. Itu sangat berpengaruh ya, sangat berpengaruh, dan hasil yang akan diperoleh juga akan berpengaruh seperti itu. Usahakan jauhkan dari burung-burung yang punya usia tua atau materinya masih kurang seperti itu ya. Materinya enggak bawa panjang-panjang, terus cuma ada materi alam seperti itu. Usahakan dijauhkan, atau kalau bisa jangan sampai burung bahan trotolan kita dengar burung yang tua yang bunyi itu ya, seperti itu. Maka yang diperoleh akan sesuai keinginan kita, yang kita perdengarkan ke burung-burung yang ada kita taruh di MP3 atau di HP ya. Dan usahakan juga diperdengarkan terus menerus selama 24 jam seperti itu. Dan juga ini juga ada pertanyaan ya di kolom komentar, untuk porsi jangkrik berapa ekor ya. Jadi kalau kita sedang melakukan pemasteran burung cendet ya, usahakan beri asupan gizi yang sesuai kebutuhan ya. Dalam artian tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak. Ulat Hongkong baik enggak, kroto baik enggak buat burung itu. Terus jangkriknya harus banyak atau sedikit, itu akan berpengaruh ya. Usahakan balance ya, sesuai istilah dalam arti kata tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit ya, maksimal kasih 5 lah istilahnya. Kalau misalnya dikasih 5 pagi, 5 sore seperti itu ya, 5 jangkrik pagi. Terus ulat Hongkong pakai enggak? Kalau misalnya ada yang mau pakai ulat Hongkong, monggo silahkan. Tapi nanti porsinya harus diperhatikan benar-benar ya. Jangan sampai terlalu banyak seperti itu. Secukupnya saja. Terus kroto juga bagus bagi yang sedang coba memasteri bahan gacu trotolan ya. Sangat bagus menurut saya. Usahakan kasih dalam 2 hari sekali lah, 1 sendok teh seperti itu, untuk menjaga kesehatan burung yang sedang kita masteri. Dan jangan lupa tetap jaga kebersihan kandang seperti itu ya. Terus juga pertanyaan yang terakhir, yang selanjutnya yang ada di kolom komentar, yaitu tentang pur ya, yang bagus bagi trotol itu seperti apa. Jadi usahakan mencari kandungan protein yang tinggi di pur itu ya. Atau kalau misalnya teman-teman di sana tidak mau pakai yang produk pabrikan ya yang ada di pasaran sekarang, bisa menggunakan pur lele ya. Pur lele yang biasa kita jumpai dijual eceran, mungkin ada yang 5.000 setengah kilo gitu ya. Selain menghemat biaya, juga kandungan yang ada di dalam pur itu juga tinggi seperti itu ya. Jadi usahakan cari yang kandungan proteinnya tinggi. Kalau bisa ya pur lele. Selain murah, juga kandungan proteinnya di situ kan lengkap ya. Seperti itu. Dan juga nanti juga perubahan pur ke pur yang ada di pasaran itu juga berpengaruh. Insyaallah juga saya akan bahas di akun YouTube channel kami ya. Terus pertanyaan yang terakhir, kalau umur 7 bulan dimasterin bagus enggak? Ya itu, kalau misalnya semakin dewasa burung itu ya, itu masa presentasinya, keberhasilan presentase dalam
pemasteran itu bertambah kecil seperti itu ya. Kalau misalnya saya vonis langsung nggak bisa, kecuali misalnya udah usia 1 tahun baru dimasterin, itu menurut saya ya presentasinya mungkin ya masuknya 5% lah seperti itu. Itu pun juga bawa materinya nggak akan semaksimal ketika kita mastering burung itu mulai dari usia dini seperti itu ya. Mungkin itu ya teman-teman di luar sana, khususnya kicau mania di Cendet ya. Saya tekankan lagi, saya di sini ndak maksud untuk menggurui teman-teman di luar sana ya. Ini cuma saya peruntukkan untuk teman-teman yang mungkin punya problem dalam pemasteran via Cendet, khususnya bagi para pemula ya. Dan kalau misalnya kita salah dalam pemasteran, sipur, dan pola rawatan, itu kasihan ya para teman-teman yang di luar sana sudah terkadung mengeluarkan dana yang cukup banyak dan hasilnya pun tidak memuaskan teman-teman di luar sana. Ini saya sekedar berbagi tips pengalaman. Saya juga sedang berproses untuk belajar lebih lagi dalam dunia Cendet ini ya. Bukan saya untuk menggurui atau pengen cari popularitas di sini ya, tidak. Karena saya juga pernah mengalami yang namanya kegagalan, tapi saya tidak pernah menyerah dan terus pengen berproses belajar dan terus belajar seperti itu ya. Maka nanti ada di satu titik buat teman-teman yang di luar sana sudah merasa frustasi main burung BC, saya tekankan tetap semangat dan cari referensi yang benar-benar terpercaya bagi Anda ya. Anda bisa nanti membedakan mana yang real ngasih masukan yang benar atau tips real yang benar ya. Bukan yang berarti yang sudah ada tidak benar, tapi mungkin ini kan sekedar buat pilihan buat teman-teman di sana biar tidak mengalami yang namanya kegagalan dalam pemasteran burung Cendet terus menerus. Dan itu juga akan memakan waktu yang lama dan selain tenaga, pikiran, materi juga kan terbuang sia-sia seperti itu. Jadi saya coba berbagi pengalaman ke teman-teman, bukan bermaksud untuk menggurui seperti itu. Itu mungkin dari saya tips yang saya coba bagi ke teman-teman yang nanya di kolom komentar akun YouTube kami Speed MDR Madura. Mohon maaf bila ada kata-kata atau penyampaian yang kurang sesuai menurut teman-teman ya di luar sana. Saya harap ini juga sebagai ajang silaturahmi ya. Saya tidak bermaksud untuk mencari popularitas di sini, tidak. Yuk kita nanti berhasil kita pasrahkan, kita usaha semaksimal mungkin. Kalau kita udah usaha semaksimal mungkin ya, mungkin kalau misalnya itu gagal ya mungkin coba lagi, jangan sampai menyerah. Biar istilahnya ketika dari benar-benar dari bawah berproses bisa menampilkan gaco sesuai keinginan teman-teman ya, itu akan menjadi suatu kebanggaan, apalagi bisa mengorbitkan gaco dari bawah sampai ke event nasional. Tentunya selain akan memuaskan hasrat kita sebagai kicau mania ya, juga nanti burung kita akan memiliki harga jual yang cukup lumayan seperti itu ya. Dan jangan lupa tetap cari referensi yang terpercaya, supaya ketika kita mencari referensi yang benar-benar terpercaya, kita tidak akan susah dalam mencari sebuah ilmu seperti itu ya. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Saya pribadi Ferry Speed MDR, mungkin juga kalau misalnya pengen tahu tentang keseharian atau gaco-gaco saya yang sudah istilahnya yang ada ya, bisa follow akun Instagram saya Ferry Speed MDR dan juga akun Facebook saya Ferry Speed MDR seperti itu.
Oke teman-teman, salam kicau mania, tetap semangat dan jangan lupa berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.